Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa dan di video kali ini kita akan bahas mengenai kasus dari Dandi ya, Mario Dandi, anak dari Rafael Aluntri Sambodo yang saat ini sedang menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan ke David. Nah, salah satu tersangka yang sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah Agnes ya, kekasihnya dari Mario. Ada persamaan dengan kasusnya Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati karena persidangannya kan tertutup, tetapi kan yang namanya kebenaran itu seperti angin teman-teman, itu akan keluar dari lubang sekecil apapun. Beberapa sumber di sini mengatakan bahwa ada statement yang dikatakan bahwa kenapa Mario itu begitu marah dengan David karena menurut pengakuan dari Agnes itu dia diperkaos oleh David. Tetapi ada yang janggal juga nih. Janggalnya adalah dalam fakta persidangan dari sumber Viva Lifestyle ini bahwa ada keterangan bahwa anehnya adalah dari aku ngomongnya agak sulit nih teman-teman karena agak sedikit sensitif karena kategorinya di bawah umur ya. Logikanya gini, kalau memang yang dikatakan oleh Agnes itu adalah benar, dia diperkaos oleh David seperti itu, tetapi ada fakta di persidangan yang mengatakan bahwa Agnes itu mengaku sudah berhubungan badan dengan Mario sebanyak 5 kali. Gila ya? 15 tahun, tetapi melakukan hubungan seperti itu, ya maksudnya bukan masalah dosa atau benar, itu adalah urusan kita sama Tuhan. Tetapi yang aku concern di sini adalah apakah masuk akal gitu kalau orang habis trauma gitu ya, diperkaos gitu, kok bisa langsung seperti itu? Biasanya ya, bahkan ada beberapa orang gitu yang sudah dalam hubungan rumah tangga yang resmi gitu, dia dibegitukan oleh orang lain yang dia tidak mau, traumanya itu akan sangat panjang sekali. Tetapi kok justru ini unik ya, 5 kali Agnes dalam fakta persidangan melakukan hubungan seperti itu. Apakah itu adalah tipikal yang wajar dilakukan oleh perempuan seperti itu? Aku udah nggak lagi mengkategorikannya sebagai anak di bawah umur sih. Mudah-mudahan sih Kak Seto ya selalu membela orang-orang terkenal gitu kalau ada kategori di bawah umur, padahal masih banyak yang layak dibela gitu. Misalnya video-video yang sudah aku bahas sebelumnya, ada anak yang digebukin ya di salah satu kota di Sulawesi, harusnya itu juga dibantu teman-teman. Tetapi kembali lagi mengenai kasus Agnes ini, vonisnya sih sudah dijatuhkan, yakni adalah 3 tahun 6 bulan pidananya di LPKA. Ini adalah keterangan dari Sri Wahyuni Batubara, Ketua Hakim. Dan salahnya adalah dalam kasus ini kita tidak bisa menonton persidangan secara langsung. Aku yakin banget pada saat si Agnes ya memberikan keterangan, misalnya saya dibegitukan oleh David. Pada saat kita lihat kasusnya Putri Chandrawati aja, pada saat dia menceritakan, yang mulia hakim, saya dibegitukan A, B, C, dan D, kita aja bisa merasakan, masa sih kejanggalan seperti itu? Masih ingat gak salah satu statement dikatakan bahwa waktu itu saya itu memberikan tangan ke untuk saya tidak diangkat. Kemudian ada kebohongan-kebohongan dari saksi lainnya. Itu kan dibenturkan, ternyata banyak yang nggak masuk akal. Apa kabar kalau sidang di Agnes ini juga terbuka secara langsung? Kita masyarakat pasti akan mikir, masa sih alasannya begitu? Ya namanya juga anak-anak kan ya, mungkin secara fisik dia sudah siap lah untuk melakukan hubungan seperti itu. Tetapi secara batin dan juga psikis kayaknya juga belum siap sih ya, 15 tahun tapi sudah hubungan suami istri seperti itu. Well, I mean ya it's okay lah, tetapi ya agak sulit juga ya. Itu menjadi alasan ya kenapa mungkin Mario Dandi bisa sebegitu kayak protektifnya dengan si Agnes, karena kesannya udah kayak istri sendiri begitu. Well, kita akan coba lihat bagaimana kabar terbaru dari David. Ini ayahnya ya, dari akun Instagramnya Tidur Berjalan, itu selalu aktif membagikan momen-momen perkembangan dari putranya. Dan salah satu berita yang menyedihkan adalah sampai sekarang ini biayanya itu sudah lebih dari 1 miliar loh. Dan dikatakan belum ada bantuan dari keluarganya ya si pelaku begitu. Agnesnya nggak ngasih bantuan, kemudian juga Mario juga yang bapaknya punya uang banyak, triliunan rupiah aja nggak ngebantu juga ya, mungkin karena hartanya sedang disita kan ya. Rafael Aluntri Sambodo juga mengatakan pada saat dia sebelum ditangkap oleh KPK ya, dia kan mengatakan uang saya lagi dibekukan, saya kasihan sama karyawan saya, pembantu saya, mereka nggak mendapatkan THR. Ya elah Pak,
triliunan yang sudah Anda korupsi itu berapa orang yang kehilangan haknya dibandingkan cuma beberapa orang aja. Menurut aku bukan berarti mengesampingkan hal tersebut, tetapi dia menggunakan satu hal untuk mengcover hal yang lebih besar aja sih menurut aku. Kita lihat ini adalah kondisi terbaru dari David di hari Senin lalu, Senin ke-8, hari ke-50. Terima kasih banyak atas doa yang kami tidak bisa sebutkan semua. Hormat untuk panjenengan semua. Itu adalah statement dari ayahnya David, teman-teman. Kita lihat videonya. David sudah dilepas. Coba kalau ngomong. Enggak, kalau ini yang dicopot, sini dong. Sini dong, sini dong. Ini baru latihan. Latihan ngomong kok, sini dong. Nah, nggak bisa. latihan ya. Oh, jadi kondisinya kalau mungkin ini adalah pita suara ya. Kalau didekatkan, dipegang, itu akan suaranya ada, muncul, tapi kalau nggak dipegang, suaranya lirih. Ini mirip kayak kita lihat, I'm so sorry ya, karena aku bukan di bidang medis ya. Kayak di film-film itu kan juga ada ya, orang yang mau berbicara, dikasih alat untuk nyetrum gini ya, biarin ada, mungkin pitanya nempel ya. Artinya segitu parah banget loh teman-teman. Jadi, di sisi lain kita, I don't know ya, kayak apakah ini sopan atau tidak, karena bagaimanapun juga gara-gara kasusnya David ini juga sekarang kan berujung ke kasus yang 349 triliun rupiah itu yang menurut Pak Mahfud MD transaksi mencurigakan selama 15 tahun terakhir di Kementerian Keuangan. Gara-gara kasus David ini memang nggak bisa dipungkiri, manfaat yang kita dapatkan tuh banyak banget untuk masyarakat banyak, dan aku lihat support sistemnya keluarga David luar biasa sih. Banyak yang ngebantu, ngejenguk. Aku lihat juga banyak selebriti, orang-orang terkenal juga mendukung David. Karena mungkin ini sebuah hal yang nggak bisa kita hindari lagi ya. Kita udah kesel banget ya sama oknum-oknum gerombolan yang luar biasa jahat tersebut. Nah, kemudian kalau aku lihat dari foto-fotonya si Mario Dandi ya, Mario Dandi itu kan sekarang masih dalam tahapan proses yang belum vonis, teman-teman. Apakah menurut kalian si Mario Dandi ini dan juga Shane ada nanti, tapi kita fokusnya ke Mario Dandi, apakah dia akan mendapatkan hukuman yang lebih tinggi dibandingkan Agnes ataukah lebih rendah? Kalau secara logika hukum, Agnes kan kategorinya adalah sebagai kayak, ya Agnes kan di fakta persidangan diketahui dia ini yang memancing David untuk keluar, dibohongin gitu kan, akhirnya dihajar lah sama Mario. Tapi kan Mario itu adalah otak juga, kemudian juga pelakunya juga, bahkan dia kita bisa lihat dari alat bukti rekaman yang dia sebarkan, itu kan sebuah simbol bahwa dia ngerasa sudah di atas angin selama ini. Dia ngerasa bapaknya punya uang banyak, punya aset banyak, keluarga terpandang, makanya dia ngerasa ya udah aku abisin aja nih, aku nggak takut kalau dia mati. Itu adalah salah satu kata yang intinya disampaikan Mario Dandi terhadap David Ozora yang video sudah tersebar kemana-mana, teman-teman. Kemudian juga dari Shane ini juga dikatakan bahwa orang tuanya bilang bahwa Shane itu sebenarnya nggak terlalu terlibat dalam kasus ini. Kok aku nggak percaya ya? Jelas-jelas Shane itu adalah di video yang sudah kita bahas beberapa waktu lalu yang sudah tersebar, ada sepatu, ada tubuhnya Shane juga yang masuk ke dalam video tersebut. Nah, waktu itu kan kita analisa bersama tuh videonya. Ini aneh ya, ada David lagi tergeletak di bawah, ada Mario dengan gaya songongnya dia, terus juga ada Shane gitu, ada juga masuk dalam video tersebut, dan ada yang merekam, dan merekamnya itu bergerak, bukan ditaruh di tripod. Nah, kita bertanya, siapakah yang merekam tersebut? Nah, ternyata kan baru kebukti sekarang, di mana itu adalah si Agnes. Padahal awal dikatakan, Agnes tuh nggak terlibat apa-apa, dia nggak tahu apa-apa, kesannya tuh kayak nggak ngerti dan lugu gitu. Dan dia masih berlindung di bawah, ya atas nama anak di bawah umur. Aku nggak ngerti ya dengan aturan di Indonesia nih, anak di bawah umur itu harusnya jangan sekedar angka aja, tetapi juga dilihat dengan faktor-faktor yang lainnya. Ya misalkan ya, kalian lihat sendirilah kategori masa anak di bawah umur seperti ini. Aku yakin kok Agnes dibandingkan dengan gadis desa yang usia 20 tahun gitu yang nggak tahu apa-apa, nggak ngerti teknologi dan sebagainya, jauh lebih lugu dibandingkan si Agnes tersebut. Padahal dia baru 15 tahun. Jadi menurut aku sih 3 tahun 6 bulan itu terlalu ringan sih bagi aku pribadi, teman-teman. Karena efek yang dialami oleh David itu luar biasa loh. Saraf-sarafnya terganggu loh. Apakah ini belum ada jaminan apakah David itu I'm so sorry ya, apakah dia bisa benar-benar pulih 100%? Yang ditakutkan terjadi kecacatan. Itu kan hal yang benar-benar masa depannya David itu sama aja kayak pembunuhan berencana gitu.
Iya kan, karena seandainya David cacat atau kehilangan kecerdasannya karena saraf-sarafnya terganggu. Apakah bisa seperti itu dikembalikan gitu? Terus yang terakhir juga mengenai biaya rumah sakit ini. Harusnya si David, bukan David ya, Mario keluarganya dan juga Agnes harusnya juga diberikan hukuman tidak hanya selain pidana, juga harus mengganti rugi. Nggak hanya ganti rugi biaya yang dikeluarkan untuk rumah sakit, tetapi biaya untuk kehidupan dia di masa akan datang. Berapa waktu, berapa lama dia sudah dirawat di rumah sakit, kehilangan kesempatan belajar, atau kehilangan untuk mendapatkan masa depan ke depannya, itu juga harus difikirkan loh teman-teman. Kan dia juga masih anak-anak gitu. Jadi ya mudah-mudahan hukum di Indonesia tuh nggak sekedar ngelihat angka-angka yang sifatnya kuantitatif, tetapi lebih kualitatif gitu loh ya. Ya mudah-mudahan lah bisa seperti itu dan aku mendoakan untuk David Ozora semoga bisa segera sembuh 100% dan yang ditakutkan akan terjadi kecacatan semoga tidak terjadi seperti itu. Tetapi kalaupun terjadi seperti itu aku yakin dengan terapi yang intens, dengan support system yang luar biasa dia miliki oleh keluarga, cepat atau lambat akan pulih 100%. Tapi memang membutuhkan biaya, membutuhkan waktu, membutuhkan perawatan yang intensif. Jadi mudah-mudahan ada biaya juga yang harusnya ditanggung jawab oleh ya ke para pelaku sih, kurang lebih seperti itu. Oke, terakhir prediksi kalian untuk hukuman ke Mario Dandi. Berapa kira-kira? Kalau menurut aku teman-teman, Mario Dandi ini kemungkinan besar bisa mendapatkan kurang lebih adalah double digit ya untuk hukuman penjaranya. I don't know, ini hanya sekedar feeling aja. Tapi pada ujung-ujungnya juga tergantung dari yang mulia hakim nanti. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku di Anjasa Semara. Sampai jumpa.